Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Febriana Trida, saya dari kelas 2 TRKB. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari selama di dalam lab pertemuan 5, yaitu tentang vektor aset dan juga web view. Dan di mana di web view itu terdapat link website yang menghubungkan kita langsung ke halaman website yang telah kita buat. Oke, di sini saya akan pertama menjelaskan tentang package. Awalnya package yang saya buat itu adalah pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan pertemuan 5. Nah, dalam package pertemuan-pertemuan yang saya buat itu terdapat beberapa kelas. Nah, tetapi sekarang saya telah menggabungkan semua kelasnya itu dalam satu package, yaitu package Eponics. Dalam package Eponics ini terdapat beberapa kelas, yaitu brand activity, dashboard activity, segitiga activity, seller activity, thread activity, web view activity, dan yang terakhir adalah main activity. Oke, saya akan menjelaskan tentang brand activity. Nah, di mana di brand activity ini itu adalah halaman brand atau nama HP dan merek HP yang dijual. Yaitu Samsung, iPhone, Xiaomi, dan juga Oppo. Oke, di sini saya juga menggunakan binding, yang dimana di binding ini berfungsi untuk menghubungkan antar halaman, sehingga ketika kita masuk nanti ke halaman dashboard, kita menekan menu brand activity, kita langsung berada di halaman brand activity. Dan juga di dalam halaman brand activity akan menampilkan brand list ini, yaitu Samsung, iPhone, Xiaomi, dan juga Oppo. Oke, selanjutnya yaitu kelas dashboard activity. Di dalam dashboard activity ini itu yang berisi halaman menu, dan juga ketika kita sudah memasukkan username dan password, maka kita akan langsung berada di halaman dashboard activity atau halaman menu. Di mana di halaman di dashboard activity ini terdapat title selamat datang, dan juga deskripsinya itu yaitu pilih menu di bawah ini. Dan juga di halaman dashboard ini terdapat logo yang sudah kami buat tentang logo Eponics. Yang dimana Eponics ini adalah tempat penjualan HP atau aplikasi penjualan HP. Di sini saya menggunakan binding tombol ke halaman rumus bangun ruang. Di sini tuh gunanya yaitu untuk ketika kita menekan menu rumus bangun ruang, maka kita akan langsung berada di halaman bangun ruang. Dan juga begitu juga dengan halaman brand handphone, seller handphone, web view, dan juga yang terakhir yaitu logout. Sama-sama menggunakan binding dan juga button untuk menghubungkan dari halaman dashboard ke halaman menu yang kita pilih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas segitiga activity. Di dalam kelas segitiga activity ini itu adalah perhitungan menghitung luas segitiga. Yang dimana rumusnya itu yaitu luas sama dengan 0 kali 5 kali alas kali tinggi. Ketika kita sudah selesai menghitung luas dari segitiga, maka kita akan lanjut menghitung volume dari kubus. Yang dimana volume kubus itu dengan rumus volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Oke, ketika kita sudah selesai menghitung dari luas segitiga, volume kubus, maka kita akan kembali ke halaman dashboard dengan menekan button back to dashboard. Ini adalah berfungsi untuk ketika kita menekan button back to dashboard ini, kita akan langsung kembali ke halaman menu atau halaman dashboard. Oke, selanjutnya yaitu seller activity. Yang dimana seller activity ini adalah kelas yang berisi brand handphone yang ingin dijual. Contohnya
yaitu ini berisi tentang seller, yang dimana seller activity ini berisi tentang aplikasi tempat penjualan HP. Contohnya Blibli. Dalam Blibli itu kita dapat membeli HP yang kita inginkan. Misalnya kita sudah melihat di brand activity tadi bahwa kita ingin membeli HP iPhone. Sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa kita akan membeli HP atau handphone iPhone, maka kita bisa menekan halaman daftar seller, yang dimana daftar seller ini berisi tentang aplikasi-aplikasi penjualan HP. Misalnya kita memilih aplikasi Blibli, sehingga kita akan membeli handphone iPhone itu di dalam aplikasi Blibli. Itu adalah penjualan HP secara online. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Trade Activity, di mana dia kelas Trade Activity ini adalah kelas yang pertama kali muncul ketika kita merun atau mendemokan aplikasi. Di situ kita akan disuruh memasukkan username dan juga password. Di sini saya membuat username-nya itu Febriani dan juga password-nya Febri. Ketika kita sudah memasukkan username-nya Febriani dan password-nya Febri, maka kita akan langsung berada atau beralih ke halaman dashboard. Tapi ketika kita salah memasukkan username atau passwordnya, maka kita akan tetap di halaman Trade Activity dan kita akan disuruh untuk memasukkan kembali username dan password yang benar atau yang sesuai dengan apa yang kita inputkan. Dan juga ketika kita berhasil memasukkannya username dan password, maka akan muncul notifikasi login berhasil. Tetapi jika username dan password yang kita masukkan salah, maka akan muncul notifikasi username atau passwordnya salah. Dan kita tetap berada di halaman Trade Activity. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas Web View Activity, di mana di kelas Web View Activity ini sama saja dengan kelas-kelas sebelumnya, yaitu dengan menggunakan binding untuk menghubungkan antar kelas-kelas atau antar halaman-halaman, sehingga ketika kita menekan menu atau halaman itu, kita langsung berada di halaman yang sesuai dengan menu yang kita pilih. Oke, di sini bedanya, di sini saya di Web View Activity ini berisi link yang menghubungkan kita langsung ke website. Di sini saya membuat link maujual.com ini, itu adalah website tempat di mana website di dalam website itu kita dapat mengetahui nama merek HP dan juga harga HP tersebut. Contohnya kita ingin mencari Vivo, yang dimana Vivo itu misalnya contohnya Vivo Y21, maka akan muncul harga dari merek HP Vivo Y21 tersebut. Jadi link ini atau website ini kita dapat melihat brand HP dan juga harga HP tersebut. Nah, di sini juga terdapat button atau back to dashboard, sehingga ketika kita sudah melihat brand handphone atau harganya, kita ingin kembali ke halaman menu, kita bisa menekan button back to dashboard sehingga kita akan langsung kembali ke halaman menu atau ke halaman dashboard. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layout dari Web View. Oke, di sini saya menggunakan vektor aset, yang dimana di vektor aset itu di dalam vektor aset itu saya menggunakan IC_arrow_back. Saya akan memberitahukan kepada semuanya cara kita membuat vektor aset. Pertama kita menekan layout dan kita mengklik tombol sebelah kanan. Kemudian kita menekan new dan akan muncul
vektor aset. Nah, di vektor aset ini kita tekan, kita pilih. Nah, ini adalah vektor aset yang saya buat, yaitu baseline underscore arrow underscore back underscore 24. Nah, ini adalah clip art-nya. Ini adalah vektor yang ingin kita buat. Di sini saya membuatnya, tadi saya mencarinya yaitu row. Nah, ini. Di sini saya mencarinya. Di sini kita tempat mencarinya. Setelah kita mencari, maka akan muncul seperti ini, dan dia akan muncul membuat ini nama, yaitu saya membuatnya baseline arrow back underscore 24. Oke, ketika sudah membuatnya kita next-kan. Nah, di sini akan muncul otomatis dia di halaman drawable atau di package drawable. Nah, setelah itu kita tekan finish. Maka otomatis di layout ini akan atau di drawable ini akan muncul yaitu ini vektor aset yang sudah kita buat tadi, yaitu baseline arrow underscore back underscore 24.xml. Oke. Saya membuat vektor asetnya itu di button back to dashboard. Kemudian saya akan menjelaskan kelas main activity, di mana di main activity ini berfungsi untuk menghubungkan semua kelas-kelas yang sudah saya buat, yaitu brand handphone, seller handphone, rumus bangun ruang, dan juga snapper konfirmasi logout. Oke, di sini saya juga menggunakan binding untuk menghubungkan antar kelas atau antar menu. Selanjutnya saya akan menjelaskan Android manifestnya. Yang pertama saya membuat activity, yang dimana ketika kita mendemokan atau merankan aplikasi, maka kita langsung berada di halaman Treat Activity, yang dimana di halaman Treat Activity itu kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Ketika kita sudah benar memasukkan username dan passwordnya, maka kita langsung berada ke halaman-halaman dashboard atau halaman-halaman lainnya, yaitu contohnya seperti segitiga activity, brand activity, seller activity, dashboard activity, dan juga web view activity. Oke, setelah saya menjelaskan semua codingan antar kelas, maka saya akan menunjukkan atau mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Oke, ini adalah halaman Treat Activity, yang dimana di Treat Activity terdapat logo dan juga masukkan username dan juga password. Saya masukkan username-nya yaitu Febriani, seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, beritahukan passwordnya Febri. Setelah kita masukkan username dan passwordnya, maka kita akan menekan button login. Nah, kemudian akan muncul notifikasi login berhasil dan kita akan langsung berada ke halaman atau menu dashboard. Yaitu di dashboard itu berisi logo yang sudah kami buat, dan juga title selamat datang, dan juga deskripsinya itu pilih menu di bawah ini. Ini adalah menu-menunya. Oke, pertama kita akan masuk ke halaman menu rumus bangun ruang. Kita memasukkan alas 5, tingginya 7. Maka setelah kita masukkan alas dan tinggi, maka kita akan menekan button hitung segitiga, sehingga akan muncul hasil dari luas segitiga. Oke, kemudian kita memasukkan sisi kubusnya yaitu 6. Kita menekan hitung kubus, maka akan keluar hasil dari volume kubus. Oke,
setelah kita selesai melakukan perhitungan, maka kita kembali ke halaman menu. Kita masuk ke halaman brand handphone. Nah, di mana di halaman brand ini adalah HP atau merek HP yang dapat kita jual, yaitu Samsung, iPhone, Xiaomi, dan juga Oppo. Kemudian setelah kita melihat brand-brandnya, kita kembali ke halaman menu dengan menekan button back to dashboard. Selanjutnya kita masuk ke halaman menu seller handphone. Nah, di halaman seller ini adalah tempat di mana kita membeli handphone yang ingin kita beli. Misalnya kita membeli handphone Vivo. Kita sudah melihat di brand tadi bahwa ada HP yang bermerek iPhone. Maka kita ingin membeli HP iPhone, kita bisa membelinya di Blibli, HP Stok Indonesia, atau ibox.co.id, dan juga yang terakhir yaitu Shopee. Ini adalah nama atau aplikasi tempat di mana kita ingin membeli handphone yang kita inginkan. Setelah kita melihat aplikasinya dan kita ingin kembali ke halaman menu, kita menekan button back to dashboard. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman website penjualan HP. Di sini saya membuat namanya yaitu Eponix. Ini adalah website atau isi link yang sudah saya buat di kelas WebView Activity. Ini kita dapat mencari model atau merek-merek HP yang kita inginkan. Ini dia. Kemudian kita juga bisa melihat handphone yang kita inginkan, yaitu iPhone, Galaxy Phone, iPad, Galaxy Tab, all smartphone, all tables, all smartwatch, dan juga HP. Nah, di sini juga terdapat merek-mereknya. Nah, kita bisa menekan lihat semua brand. Nah, maka akan keluar seperti ini. Semua merek-merek HP yang ingin kita lihat atau yang ingin kita cari. Nah, di sini juga kita bisa melihatnya, atau mungkin halaman yang handphone ini kurang banyak, kita bisa mengklik button lihat lebih banyak ini, dan juga brandnya juga kita juga bisa mengklik ini, lihat semua brand, maka akan muncul lagi brand-brand yang selain dari brand yang muncul ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman menu. Ini adalah vektor asetnya juga yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga ketika kita menekan button back to dashboard, maka kita akan kembali ke halaman menu. Kemudian kita akan menekan button logout. Dia akan mengkonfirmasi kepada kita apakah kita yakin ingin keluar dari halaman menu. Ya. Nah, kemudian setelah kita menekan atau mengkonfirmasi bahwa kita akan yakin kita akan keluar dari halaman menu, maka kita akan kembali ke halaman atau ke kelas Trade Activity. Dan kita akan disuruh kembali untuk memasukkan username dan password. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Selamat sore.